Pernah kepikiran nggak gimana caranya para ahli siber itu nentuin celah keamanan mana yang paling bahaya dan harus ditambal duluan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal CVSS atau Common Vulnerability Scoring System. Anggap aja ini semacam bahasa universal buat ngukur tingkat bahaya di dunia digital. Oke, kita mulai dari masalah utamanya dulu ya. Bayangin deh, Anda itu tim keamanan. Setiap bulan ada ribuan laporan soal kerentanan baru. Mustahil kan buat nanganin semuanya sekaligus? Nah, pertanyaannya jadi simpel tapi krusial. Dari ribuan itu, mana yang harus diprioritaskan sekarang juga? Nah, buat ngatasin kekacauan kayak gini, komunitas keamanan cyber butuh sebuah standar. Sebuah cara buat menyaring semua kebisingan dan fokus ke ancaman yang benar-benar nyata. Sistem inilah yang kita kenal sebagai CVSS. Jadi, apa sih sebenarnya CVSS itu? Kepanjangannya Common Vulnerability Scoring System. Tapi biar gampang, anggap aja ini kayak penggaris universal buat ngukur bahaya. Ini adalah standar global, jadi mau ahli keamanan di Indonesia atau di Amerika, kalau mereka ngomongin sebuah celah keamanan, mereka pakai ukuran yang sama persis buat menilainya. Nggak ada lagi tuh salah paham. Misi utamanya, seperti yang dijelasin sama penciptanya, sebenarnya simpel banget. Menghasilkan sebuah skor numerik. Ya, cuma satu angka yang bisa langsung ngasih tahu kita seberapa parah sih sebuah masalah itu. Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya, wah, luar biasa besar. Jadi gini cara kerjanya. CVSS itu ngambil sebuah celah keamanan, terus dianalisis karakteristiknya buat ngedapetin skor. Skor itu kemudian diterjemahin jadi label yang gampang dimengerti, kayak rendah, sedang, atau kritis. Nah, label inilah yang akhirnya ngebantu tim keamanan buat bikin daftar prioritas. Jadi, dari masalah teknis yang abstrak, jadi tindakan nyata yang konkret. Tapi pernah kepikiran nggak? Gimana caranya sebuah celah keamanan yang rumit banget bisa diubah jadi satu angka sederhana? Ternyata di balik skor itu ada sebuah proses penilaian yang sangat terstruktur. Yuk kita lihat lebih dalam. Prosesnya bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Pertama, para analis bakal membedah dulu karakteristik celah itu. Kedua, mereka mulai menilai berbagai faktor. Misalnya, seberapa gampang sih serangan ini dilakuin, atau kalau berhasil kerusakannya separah apa. Nah, terakhir, semua penilaian itu dimasukin ke sebuah formula khusus buat ngitung skor finalnya. Angka-angka ini kemudian dikasih label biar kita lebih gampang paham. Seperti yang kita lihat, ada levelnya dari rendah sampai tinggi. Tapi, yang paling harus diwaspadai itu adalah skor di atas 9.0. Itu masuk kategori kritis. Nah, ini nih, lampu merahnya. Kode bahaya paling tinggi yang harus langsung ditangani. Nggak bisa ditunda-tunda. Dunia siber itu kan nggak pernah berhenti bergerak ya. Ancaman baru muncul terus. Makanya CVSS juga harus ikut berkembang biar tetap relevan. Standar ini terus berevolusi dan sekarang kita udah sampai di generasi terbarunya. Ceritanya dimulai dari versi 1, kerangka kerja awalnya, terus disempurnain lagi di versi 2, dan ada perombakan besar di versi 3, biar penilaiannya makin akurat. Puncaknya, di November 2023, CVSS versi 4.0 resmi diluncurkan. Ini jadi babak baru dalam cara kita menilai kerentanan cyber. Terus, apa sih yang spesial dari versi 4.0 ini? Fokus utamanya ada 2, akurasi dan penyesuaian. Jadi, penilaiannya nggak cuma lebih tepat, tapi juga bisa disesuaikan sama konteks tiap organisasi. Soalnya, sebuah celah keamanan yang sama bisa jadi nggak terlalu bahaya buat satu perusahaan, tapi bisa jadi bencana buat perusahaan lain. Dan peluncuran versi 4.0 ini nggak sendirian. Mereka nggak cuma ngeluarin standar baru terus udah gitu aja, enggak. Mereka juga nyiapin banyak banget materi pendukung, mulai dari panduan pengguna yang lebih jelas, sampai contoh-contoh kasus yang super detail. Tujuannya, biar semua orang bisa pindah ke standar baru ini dengan lancar. Oke, kita udah ngobrolin banyak soal skor, soal standar, tapi ayo kita tarik ke dunia nyata. Kenapa sih sebuah angka bisa sepenting itu? Apa dampaknya buat keamanan kita sehari-hari? Coba deh bayangin bedanya. Di satu sisi, ada celah tingkat rendah. Mungkin cuma salah ketik di pesan error yang jarang banget muncul. Ya, agak ganggu, tapi nggak berbahaya. Di sisi lain, ada celah tingkat kritis. Ini kayak ninggalin pintu belakang server kebuka lebar yang bisa bikin peretas ngambil alih semuanya dan nyuri semua data pengguna. Keduanya sama-sama celah, tapi ancamannya, wah, bagai langit dan bumi. Dan inilah kekuatan utama CVSS. Di tengah lautan masalah keamanan yang gak ada habisnya, CVSS itu fungsinya kayak lampu sorot raksasa. Dia bakal nyorot satu ancaman yang paling berbahaya dan seolah-olah teriak ke tim keamanan, "Hei, lupakan dulu yang lain, fokus ke sini."
Ini yang paling darurat. Jadi kesimpulannya gimana? CVSS ini ngasih bahasa yang sama buat para ahli keamanan di seluruh dunia. Ini juga ngebantu perusahaan buat ngalokasin sumber daya mereka, waktu, uang, tenaga, ke tempat yang paling butuh. Dan ujung-ujungnya, inilah yang menjaga aplikasi bank, media sosial, dan semua layanan digital yang kita pakai tiap hari tetap aman. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirin deh. Dunia kita ini makin terhubungkan. Dari jam tangan sampai mobil, semuanya nyambung ke internet. Artinya, bakal makin banyak juga celah keamanan yang muncul. Pertanyaannya bukan lagi apakah bakal ada celah, tapi gimana cara kita menilai semuanya di masa depan. Makanya, standar yang terus berevolusi kayak CVSS ini bukan lagi sekedar alat bantu, tapi udah jadi kebutuhan mutlak buat masa depan digital kita.